Baik teman-teman, jadi malam hari ini saya akan menjelaskan tentang 6 kunci gaya hidup sehat ya. Jadi seperti yang kita ketahui semuanya, jadi seperti juga di bimbingan sehat langsing, yang penting adalah kita sehat. Ya, dan ternyata untuk sehat itu ada harga yang harus kita bayar ya. Tapi malam hari ini saya akan jelaskan bahwa semua kita bisa hidup sehat kalau kita tahu. Nah, banyak dari kita itu nggak sadar gitu ya, sehingga pada saat nanti kita sudah ada usia lalu kita sakit gitu, lalu kita ngomong kemarin aku sehat loh, kok tahu-tahu aku sakit. Nah, Dokter Adi mengatakan tidak ada orang yang sakit begitu saja, tapi penyakit itu bertumbuh ya 2 hingga 20 tahun ke depan gitu. Nah, teman-teman yuk kita check up dulu ya, apakah Anda punya mengalami beberapa yang ada di sini. Kita lihat dari kiri bawah ya. Makan banyak tapi tetap tidak kenyang atau ingin ngemil terus. Apakah iya? Nah, coba kalian catat sendiri ya di kertas ya. Jadi teman-teman karena banyak banget materi hari ini, kalau teman-teman bisa mencatat itu lebih bagus ya. Catat yang penting-penting ya, nggak perlu difoto. Nanti materi PDF ini akan saya kirimkan ke teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah motret-motret, nggak usah screenshot ya. Tapi catat hal-hal yang penting yang untuk kalian ingat lagi ya. Atau yang kedua, tanda yang kedua adalah alergi sering kambuh. Ketiga, BB gampang naik berat badan dan susah turun. Nah ini saya nih ya. Yang kedua ini juga saya. Bu Maria, slide-nya belum ganti, Bu. Slide-nya belum ganti ya? Oh, sebentar. Sudah kelihatan slide saya, Bu Ani? Sudah. Sudah? Bentar. Ya, ini kemarin juga begini kan, Bu Ani? Sering nggak bisa ganti. Wow. Ya. Oke. Atau sering pusing, masuk angin, dan pegel-pegel. Gampang jerawatan, susah BAB, menstruasi tidak teratur, dan sering sakit. Nah, apakah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal ini yang mana? Anda punya berapa? Coba ditulis ya, teman-teman ya. Nanti kita diskusikan gitu. Jadi kalau ada 1 atau 2 hal, nah ini sebuah tanda ya, kalau ini yang Dokter Adi katakan signal tubuh. Jadi kalau kita sudah merasakan ada beberapa dari ini, susah BAB atau terlalu sering BAB ya, dan seterusnya, yaitu signal tubuh yang bahwa kita ada sesuatu yang nggak beres ya. Nah, dari gaya hidup yang tidak sehat yang dijalankan, maka setiap orang itu rentan terkena penyakit degeneratif. Jadi saya katakan, jadi nggak ada orang yang diam-diam, oh saya kemarin nggak diabetes, sekarang kok tahu-tahu saya diabetes, kok tahu-tahu tekanan darah tinggi, kok tahu-tahu ada serangan jantung, tahu-tahu stroke, enggak. Ya, jadi itu semuanya adalah yang disebut degeneratif, ya, penyakit karena menurunnya fungsi dari organ. Nah, penurunan fungsi organ tentunya nggak 1-2 hari kan teman-teman, dari 2 hingga 20 tahun ya. Maka kita harus udah mulai warning gitu ya. Nah, itu semuanya karena apa? Degeneratif itu ya karena mungkin karena usia tentu ya, tapi seringkali karena gaya hidup yang tidak sehat. Ya, sehingga terjadi apa yang namanya triple burden malnutrition, kelebihan berat badan atau obesitas bersama dengan kekurangan gizi dan defisiensi mikronutrisi. Dan ternyata 1 dari 5 orang dewasa di Indonesia ini obesitas. Ya. Memang tidak semua teman-teman yang hadir, 29 orang yang hadir hari ini itu obesitas. Enggak tentu ya, tapi yang di atas ini sering terjadi apa? Kekurangan gizi dan defisiensi mikronutrisi. Bahkan orang yang gemuk pun bisa terjadi, loh, gemuk kok bisa kurang gizi, Bu? Iya. Justru banyak orang yang kurang gizi, defisiensi atau kekurangan mikronutrisi itu tambah gemuk, teman-teman. Kita lihat nanti ya kenapa kok seperti itu. Ya, jadi kalau dulu orang berpikir kalau gemuk itu artinya sehat, subur, itu enggak. Ya, justru enggak betul itu karena kita lihat nanti. Nah, kegemukan itu berbahaya sekali, teman-teman. Karena kalau obesitas, gemuk, ya itu akan terjadi banyak ini. Coba kita lihat. Penyakit jantung dan stroke. Ya, jadi saya selalu mengatakan saya sendiri saya sangat peduli dengan berat badan saya, bukan untuk kosmetik, bukan untuk supaya
langsing itu cantik, ya, it's okay gitu. Tapi lebih daripada itu adalah penyakit-penyakit yang menyertai obesitas. Itu yang saya takutkan. Ya, bukan takut pakaian nggak cukup atau nggak cantik, nggak. Tapi ini bahayanya, ya, akan terjadi penyakit jantung dan stroke. Ya, jadi obesitas, kelebihan berat badan itu adalah ibu akar dari berbagai macam penyakit. Penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, ya, kencing manis, percaya diri menurun, nah, fatty liver, nah ini dulu saya fatty liver teman-teman, kolesterol, asam urat tinggi, ya, dan setelah saya mengikuti program diet yang nanti saya akan ajarkan ke teman-teman, jadi diet itu bukan mengurangi makanan ya, bukan kurang makan, tapi makan tepat, makan yang tepat. Jadi kalau orang tuh makannya tepat, dia nggak akan kelaparan. Jadi kalau orang bilang, loh saya itu udah nggak makan apa-apa loh, ya, tapi masih gemuk, enggak ya. Jadi pasti makanannya enggak tepat gitu. Jadi bukan lebih atau kurang, enggak, bukan berapa banyak ya, tapi tepat atau tidak. Nah, setelah saya mengikuti program diet yang tepat, ternyata kolesterol dan asam urat saya yang tadinya tuh selalu diambang. Ya, jadi kalau kolesterol 200 saya di 190 gitu. Kemarin saya cek yang terakhir ya sebulan yang lalu, asam urat saya yang biasanya juga diambang itu semuanya turun teman-teman. Ya, tanpa minum obat, saya memang nggak pernah minum obat kolesterol dan asam urat ya. Nah, jadi diet yang tepat itu yang penting. Bukan mengurangi makanan, sebetulnya bukan seperti itu ya. Ya, lalu kalau obesitas itu apalagi sleep apnea. Sleep apnea itu kalau tidur ngorok dan kalau tidur kadang-kadang berhenti bernafas, itu sleep apnea. Lalu kanker. Ya, jadi coba teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, efek negatif dari kalau kita obesitas. Ya, jadi kita pengen nggak sih ya bebas dari penyakit degeneratif seperti ini? Nah, nomor 1 adalah pola hidup sehat dulu. Otomatis kalau kita udah mengerti pola hidup sehat, nanti berat badan itu bisa dikontrol. Ya, jadi fokus saya bukan hanya menurunkan berat badan yang kadang-kadang membuat orang itu jadi stres, kok nggak turun-turun, tiap hari ditimbang, terus badannya nggak turun-turun, nggak. Pola hidup sehat dulu, makan sehat, olahraga yang tepat, ya nanti otomatis efeknya adalah turun berat badan. Begitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah 6 kunci gaya hidup sehat, ya. Nah, diet itu sekali lagi, artinya diet itu adalah apa yang kita makan. Ya, jadi bukan makan sedikit atau kurang makan, enggak. Makan tepat. Jadi diet adalah makan yang tepat. Pola makan itu artinya berapa kali kita makan. Jadi ada orang yang enggak makan ya sekali, tapi sekali makan banyak. Gitu ya, enggak bisa. Justru di cara kami yang nanti yang saya akan ajarkan ke teman-teman sekalian, pola makannya kita boleh makan 3 kali sehari ya, 2 kali snack. Luar biasa kan? Sebentar Bu Ani, ini tadi sudah saya record atau belum ya? Wow, saya lupa. Sudah Bu. Ya, oke, karena nggak kelihatan di sini. Baik. Lalu stres ya, jadi banyak stres, jadi pikiran dari pikiran ya. Jadi stres ini yang mengakibatkan banyak penyakit dan orang yang stres cenderung untuk makan ya, untuk menghilangkan apa ini tadi. Jadi banyak orang yang stres tambah gemuk ya. Lalu pola pikir, mindset ya. Jadi mindset yang positif itu akan mendukung kesehatan. Nah, lalu berikutnya adalah aktivitas ya. Kunci yang kelima. Nah, ini yang saya lihat adalah aktivitas ini adalah kunci yang paling sulit yang dari pengalaman saya untuk dilakukan oleh teman-teman saya, juga oleh saya karena saya bukan orang yang hobi olahraga gitu. Nah, padahal ini adalah salah satu kunci gaya hidup sehat yang one of the most important. Ya, selain pola makan. Ya, lalu pola tidur kita sudah tahu ya. Nah, dalam program 2 minggu 2-4 minggu ini saya akan membahas, saya akan fokus teman-teman dengan 3 hal, yaitu diet, pola makan dan aktivitas. Stres, pola pikir dan pola tidur itu menurut saya teman-teman sudah tahu ya, sudah banyak apa ya kayak
nggak perlu dibimbing, nggak perlu dibimbing. Tapi 3 hal ini, diet, pola makan, dan aktivitas, ini yang saya akan bimbing teman-teman selama 4 minggu, 2 hingga 4 minggu. Jadi 2 minggu itu artinya adalah saya menyelesaikan semua materi yang diperlukan selama 2 minggu. Jadi kalian akan paham banget diet yang benar tuh kayak apa, pola makan yang benar tuh apa, aktivitas, kalian akan mengerti dalam 2 minggu. Setelah itu tinggal dikerjakan dan kita melakukan monitoring atau evaluasi seperti itu ya. Jadi 3 kunci ini yang akan kita bahas dalam bimbingan selama 4 minggu teman-teman. Nah, stres, pola pikir, dan pola tidur saya serahkan ke kalian sendiri. Ya, nah sekarang kita mulai bahas mengenai diet ya. Jadi apa yang kita makan. Nah, kalau pola makan itu kapan kita makan. Oke? Ya, kita mulai dengan apa yang kita makan dulu. Ya, jadi makanan kita, diet kita itu harus ada diet yang kita sebut dengan diet seimbang. Ya, jadi kita perlu yang namanya apa? Buah dan sayuran. Ya, itu yang kita sebut sebagai mikronutrisi. Ya, karena dari buah dan sayuran itu kita mendapatkan vitamin, mineral, dan fitonutrisi. Fitonutrisi ini tidak bisa dibuat oleh pabrik. Tapi kalau vitamin, mineral bisa dibuat di pabrik. Contohnya, kalian membeli vitamin B kompleks, itu vitamin kan? Itu bukan dibuat dari tumbuhan, tapi dibuat dari kimia. Ya, tapi fitonutrisi itu nggak bisa. Itu harus diambil dari konsentrat buah-buah dan sayur. Jadi teman-teman harus makan buah dan sayur untuk mendapatkan fitonutrisi. Kalau mikro, ini bisa pakai vitamin, tapi fito nggak bisa. Ya, dan serat ini juga harus dari buah dan sayur. Ya, ini berperan dalam memperlancar proses metabolisme dan untuk menjaga daya tahan tubuh. Apa itu metabolisme? Nanti di bimbingan 2 minggu saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, lalu buah sayur, lalu lauk pauk. Nah, lauk pauk ini termasuk dalam makronutrisi. Makronutrisi sebenarnya ada 3 macam makro, yaitu apa? Karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, lauk pauk itu termasuk protein dan lemak, berperan penting untuk pertumbuhan dan kesehatan. Ya, protein ini adalah bodybuilder teman-teman, dan juga lemak ini dibutuhkan karena banyak sel tubuh kita terdiri ya dibentuk oleh lemak. Ya, lalu yang ketiga adalah makanan pokok. Ini masuk dalam makronutrisi, yaitu karbohidrat. Ini yang mengenyangkan, berperan sebagai sumber energi. Oke, nanti kita lihat ya seperti apa karbohidrat yang baik, protein yang baik, lemak yang baik, karena ini semuanya harus kita makan, harus masuk ke dalam tubuh kita karena banyak sekali vitamin, ya, protein, asam amino esensial yang tidak bisa dibentuk atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri, maka harus kita konsumsi melalui makanan. Ya, nah juga air putih kita perlu mengkonsumsi 8 gelas atau cara menghitungnya adalah berat badan dikali 33 ml ya. Jadi kalau berat badannya 60 ya 60 kali 33 sekitar 2 liter per hari ya. Tapi kalau orangnya lebih gede, gemuk 100 kilo tentu butuh air lebih banyak seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas ya mengenai mikro dan makronutrisi. Siap ya teman-teman ya? Oke, karena kita perlu yang namanya makan yang seimbang, diet itu tadi. Ya, jadi bukan mengurangi makan, enggak, tapi makan yang benar, makan yang cocok, makan yang memang dibutuhkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini adalah anjuran dari pemerintah tentang piringku. Jadi kalau kita makan, ya nanti di training selama 2 minggu saya akan ajarkan gimana cara menghitung kalori, menghitung kebutuhan protein dan seterusnya. Ya, hari ini yang simpel aja. Ya, kira-kira porsi makanan kita itu seperti ini teman-teman. Separuh dari piring yang kita makan itu adalah buah dan sayur. Nah, separuhnya itu adalah karbo dan protein. Karbo, lemak, dan protein. Ya, contohnya seperti ini. Nah, zaman dulu kita kalau makan ngambil apa dulu? Piring kosong kita ambil apa dulu? Nasi dulu, benar nggak? Kita ambil nasi dulu, habis itu baru lauk dan sayur, gitu kan? Nah, sekarang harus dibalik, teman-teman. Yang diambil adalah sayur dulu, separuh sayur. Setelah itu baru lauk. Setelah itu kalau memang nggak kenyang dengan itu, baru ditambah karbo. Ya bisa nasi atau mie atau apa. Jadi ini adalah sebuah perubahan mindset.
Ya, jadi orang Indonesia memang kadang-kadang kalau belum makan nasi namanya belum makan, ya. Tapi nanti kalau kalian sudah mulai paham dan mengubah kebiasaan, itu enak banget. Jadi nggak perlu makan nasi. Seandainya makan nasi nggak apa-apa, ya. Tapi kita akan lihat, ya, nasi karbohidrat yang seperti apa yang kita pilih, itu. Ya, oke. Ya, sekarang kita memilih makronutrisi yang sehat. Perhatikan, makronutrisi ada 3 macam. Karbohidrat, protein, dan lemak. Kenapa disebut makro? Karena jumlahnya cukup besar. Ya. Jadi kita makan nasi, protein, lemak kan cukup banyak kan. Kalau mikro itu kecil, yaitu vitamin dan mineral. Dibutuhkan hanya kecil. Tapi makro dibutuhkan cukup besar oleh tubuh. Makanya namanya makronutrisi. Karbohidrat. Ya, kita pilih karbohidrat yang kompleks. Protein, kita pilih protein yang rendah lemak. Ya, karena seringkali bahan protein, jadi teman-teman tahu ya, protein itu datangnya dari mana? Contohnya daging, ayam, udang, tahu tempe, telur. Nah, seringkali di dalam bahan makanan sumber protein itu juga sumber kolesterol, sumber lemak jenuh, benar nggak? Ya, maka kita harus pilih yang rendah lemak. Ya, lalu lemak. Nah, lemak ini ternyata penting, teman-teman. Ini makronutrisi. Tubuh kita perlu lemak. Jadi nggak ada diet tanpa lemak, itu nggak boleh. Karena apa? Tubuh kita tuh perlu lemak. Tapi kita pilih lemak yang baik, yang sehat. Ada teman-teman, banyak sekali. Nah, ini yang saya lihat tidak banyak kita paham tentang memilih karbo, protein, lemak yang baik. Ya, kita nggak ngerti. Pokoknya kita makan aja, gitu kan? Yang penting kenyang, gitu kan? Nah, selama 2 minggu kita belajar. Ya, gimana caranya? Gimana kita memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Oke, kita lihat satu persatu sekarang. Karbohidrat merupakan sumber energi utama. Pilih karbohidrat kompleks. Karena apa? Seratnya lebih tinggi, kenyang lebih lama, menjaga berat badan tidak cepat naik. Ya, vitamin dan mineralnya lebih tinggi. Jadi karbohidratnya ada 2. Satu kompleks, satu simple atau sederhana. Ya, konsumsi karbohidrat kompleks lebih banyak daripada karbohidrat simple atau sederhana. Ya, karena kalau kita konsumsi, oh ini kebalik nih. Ya, jadi kalau kita konsumsi banyak karbohidrat yang sederhana, akan terjadi apa? Penumpukan lemak dan peningkatan triglisida. Ya, jadi banyak orang triglisid saya kok tinggi, padahal saya nggak makan daging-daging, saya nggak makan minyak-minyak, Bu Maria, nggak makan lemak. Ternyata triglisid itu bisa dibentuk kalau tubuh kita itu kelebihan karbohidrat. Ya, maka kalau kita ke dokter, triglisidnya tinggi, apa yang dianjurkan oleh dokter? Kurangi nasi. Lalu olahraga. Artinya apa kalau olahraga? Membakar energi yang ada di dalam tubuh kita, dibakar menjadi energi sehingga tidak menumpuk jadi triglisida. Nah, di gambar ini jelas ya teman-teman, ini adalah gambar dari contoh ya, simple karbo dan kompleks karbo. Ya, kita lihat simple karbo, white bread, roti putih, pasta putih, nasi putih, cakes, cookies, ya, kue-kue kering, candy, permen-permen, ice cream, non diet soda, hati-hati, ya, sugary cereal yang manis, ya, lalu minuman-minuman yang manis. Nah, ini jangan disentuh kalau bisa teman-teman, ya. Jadi selama sebulan kita teman-teman mengikuti bimbingan sehat langsing, jangan sentuh simple carb. Ya, karena tujuan kita dalam diet yang saya ajarkan adalah kita mengurangi karbo, kita mengurangi kalori, tapi kita menambah protein, serat, dan vitamin. Ya, jadi yang dipangkas adalah karbohidrat. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh makan nasi atau makan yang mengenyangkan ini sumber energi, enggak. Kita boleh yang kompleks carb. Ya, contohnya apa? Roti gandum, brown rice, ya, nasi yang coklat, ya, buah vegetable, sayur-sayuran yang starchy, mengandung banyak tepung, ya, fruit, buah, kacang-kacangan, jadi bean, lentil, quinoa, oats itu gandum, ya, havermut itu ya, oat ya. Lalu sweet potato ini apa ya? Sweet potato itu
ya sejenis kentang ketela ya, lalu chia seed. Jadi makan diganti ini. Jadi nasi putih diganti ini ya teman-teman. Seandainya, aduh saya nggak suka brown rice, saya nggak suka nasi merah Bu Maria. Oke, di mix. Jadi mungkin 1 ukuran nasi putih, 1 ukuran nasi merah, dicampur dulu, nggak apa-apa untuk adaptasi. Tapi teman-teman kalau sudah biasa makan nasi merah itu enak kok, nggak apa-apa. Ya, dan dia ini tadi mengenyangkan, kenyang lebih lama. Karena apa? Seratnya lebih tinggi. Oke, paham ya di sini teman-teman. Jadi kita tetap makan karbohidrat karena karbohidrat adalah sumber energi utama, ya. Tapi dari buah, dari sayur dan dari protein itu juga merupakan sumber energi, ya. Jadi kalau teman-teman nggak makan nasi pun nggak usah takut, nggak akan lemes. Karena apa? High protein, ya, proteinnya tinggi. Oke, kita lihat sekarang ya. Nah, ini tadi contohnya di Nadia yang kompleks, beras merah, quinoa, belas porang, shiratake, humus, jagung, ya, roti gandum, kentang dengan kulit, ubi ungu, havermut, lentil, kacang-kacangan. Oke. Ya. Lalu karbo yang simple ini tadi. Jadi semuanya jangan ya hindari dulu ya selama sebulan ini. Ya, kenapa seperti itu? Karena selama sebulan ini, kita melatih tubuh kita untuk membakar lemak, bukan membakar karbohidrat. Jadi selama ini, orang kalau lapar kan makan nasi, langsung seger, ya toh? Karena tubuh langsung membakar yang namanya karbohidrat simple, gampang dibakar oleh tubuh menjadi energi. Nah sekarang jangan dikasih yang simple, supaya tubuh belajar membakar apa? Lemak. Kalau dia kekurangan karbo, simple, maka tubuh akan belajar membakar lemak. Itu kira-kira. Ya, paham ya teman-teman? Ya, jadi selama sebulan ini hindari ya. Seandainya tidak bisa dihindari, pilih yang ini. Kompleks dan kurangi. Nggak bisa Bu, saya makan ini. Oke, mau tetap makan ini tapi kurangi jumlahnya. Ya, jadi makan nasi itu hanya 2 sendok aja. Nggak kenyang Bu. Apa yang harus ditambah? Yang ditambah adalah protein dan sayur. Oke, sekarang lemak sehat. Ya, jadi lemak sehat ini contohnya adalah olive oil, ya, virgin coconut oil, minyak bunga matahari, alpukat, ikan laut, kacang-kacangan. Ya, dan kalau untuk menggoreng pilih minyak apa namanya? Itu loh, barco atau dorang yang dari minyak kelapa, ya, bukan minyak sawit, teman-teman. Ya, oke, jadi alpukat ini bagus sekali. Ya, ikan laut ini bagus sekali karena lemaknya adalah lemak yang tak jenuh dan tubuh kita membutuhkan. Hati-hati karena untuk memproduksi hormon, ya, enzim itu membutuhkan lemak. Jadi kalau kita sama sekali nggak makan lemak, kekurangan lemak dalam tubuh kita, hati-hati. Ya, nanti secara hormonal kesehatan kita juga akan terganggu. Ya, tapi jangan lemak yang jenuh, tapi yang tidak jenuh. Oke, sekarang kita lihat protein. Protein kita pilih yang sehat, yaitu protein dari daging yang berwarna putih, bukan yang merah. Yang merah contohnya apa? Daging sapi, ya, kambing, babi itu merah, ya. Tapi ayam, ya, dada ayam yang buang kulit, tahu, tempe, kedelai, telur, ikan, ya, daging tanpa lemak dan kacang-kacangan. Ini semua adalah protein yang sehat. Ya, jadi selama sebulan ini teman-teman pilih ini aja. Ayam, ya, dada ayam, buang kulit, tahu, tempe atau kedelai, telur, ikan. Ya, ini kan biasa di Indonesia ada semuanya ini. Jadi, seandainya harus daging itu yang tanpa lemak. Ya, kacang-kacangan seperti yang tadi sudah disebutkan ya, ada kacang ya lentil, kacang macam-macam kacang, banyak kacang di Indonesia. Oke. Jadi selama sebulan ya kemarin waktu saya mengikuti program ini benar-benar di kulkas saya itu ada dada ayam. Saya beli sampai sekilo itu. Jadi udah saya potongin satu porsi sekitar 200 gram saya bungkus plastik. Jadi begitu saya mau makan tinggal keluarkan, tinggal di gongso atau apa seperti itu ya, sudah sumber protein dan itu kenyang teman-teman. Telur ya, saya setiap hari 1 sampai 2 telur setiap hari. Ya, nah, nanti loh Bu, nanti kalau makan telur kan banyak kolesterol. Nah, itu fakta atau mitos. Oke, nanti kita bahas itu di
1 bulan di bimbingan ya teman-teman ya, karena kalau semua dibahas hari ini nggak keburu. Oke ya, jadi ini kira-kira apa yang kita makan ya. Jadi harus ada karbo yang kompleks, harus cukup buah dan sayur karena separuh porsi harus buah dan sayur ya. Lalu sumber protein bisa tadi itu ya, mau tahu tempe, ayam, ikan, telur, itu yang paling mudah, yang paling aman. Di Indonesia banyak seperti itu ya teman-teman. Nah, apakah seafood bla 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 boleh? Boleh ya, tapi nggak banyak-banyak. Tapi please selama contohnya 2 minggu pertama ini kita makan yang clean food, clean eating. Ya, dan cara memasaknya juga sebaiknya tidak digoreng, tidak dikasih tepung-tepung kayak begitu supaya mengurangi lemak jahat gitu. Ya, jadi hanya di grill kayak gitu atau dikukus, something like that ya. Jadi kita belajar clean eating. Jadi kita lihat ya, tubuh kita akan merasa lebih sehat, lebih seger teman-teman ya. Terus kulit wajah kita juga akan lebih bersih kalau kita nggak banyak makan gorengan-gorengan yang beracun seperti itu. Nah, terus cemilan sehat. Jadi di diet kami ini teman-teman 3 kali makan, 2 kali snack ya, atau cemilan. Nah, cemilan pun juga kita pilih yang sehat. Jadi yang teman-teman biasanya makan apa? Pastel, lumpia, risoles, yang gitu-gitu udah nggak boleh ya. Nggak boleh yang kayak gitu-gitu ya. Nanti snacknya saya ajarkan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ada buah ya, ada kacang-kacangan kayak gitu, seandainya sayur ya. Itu untuk snack dan high protein ya. Maka dalam program ini kan saya memasukkan high protein powder dari Nutrilite sebagai apa? Sebagai suplemen. Karena kalau enggak cukup protein ya, dengan mengurangi karbo, teman-teman akan merasa kelaparan seperti itu. Ya, oke. Jadi itu kira-kira apa yang kita makan dan kapan kita makan sekarang. Nah, pola makan itu harus jadwalnya teratur. 3 kali makan utama, 1 hingga 2 kali cemilan. Beri jarak waktu 3 hingga 4 jam. Jangan lewatkan sarapan. Jadi nggak mungkin kan kalian lapar? Nggak mungkin lapar. Pagi sarapan, lalu ada snack. Habis itu makan siang, lalu snack. Ya toh, sore snack, makan malam. Nggak mungkin kelaparan. Lagian kalau sayurnya setengah piring tadi sayur, udahlah percaya saya. Ya, saya sering kali kalau siang itu makan salad, 1 piring salad. Sudah. Ya. Karbo salad ya, dengan dressing yang enggak terlalu berminyak ya, lalu proteinnya dari telur ya, bisa ya dari tahu atau apa, itu sudah cukup. Dan itu sangat kenyang sampai sore, sampai malam. Ya. Kalau sayurnya banyak, percaya saya teman-teman, kalian akan kenyang. Jangan nasinya yang banyak, karena nasi itu karbo. Simple. Begitu masuk ke tubuh kita langsung dibakar oleh tubuh jadi energi. Setelah itu habis, hilang. Tapi kalau serat, nah itu dicerna lebih lama oleh tubuh kita. Ya, dia pun juga bisa diubah menjadi energi. Jadi jangan takut nanti lemes kalau nggak makan nasi. Enggak. Coba kalau makan salad 1 piring, kenyang, nggak akan lemes teman-teman, tambah enak ya badannya. Oke, sekarang kita masuk ke 1, 2, 3 ke kunci yang kelima, yaitu aktivitas. Jadi sebetulnya teman-teman ya, kita nggak bisa cuma ngatur diet dan pola makan tanpa aktivitas, nggak bisa, percaya saya. Jadi kalau banyak orang menjual program diet nggak perlu olahraga, nggak pakai olahraga, pasti ada bahan-bahan kimia ya yang menyertai produk-produk suplemennya. Ya, begitu kalian sudah nggak minum lagi obat itu, nanti akan gemuk lagi, terjadi yo-yo efek. Nah, saya mengajarkan kunci gaya hidup yang terus bisa bertahan seumur hidup dan tidak tergantung pada obat-obatan atau suplemen-suplemen yang membantu menurunkan berat badan. Enggak. Ini penurunan berat badan menjadi sehat secara alami. Ya, jadi contohnya tadi nanti ada suplemen high protein. Itu high protein, hanya protein saja, tidak ada kandungan obat-obatan yang contohnya mengurangi rasa lapar ya, atau membakar kalori lebih kuat, enggak ada. Ya, karena apa? High protein itu untuk anak umur 2, 3, 4, 5 tahun saja sudah boleh minum. Ya, jadi sama sekali 100% isinya protein. Seperti kalau kita makan ayam, kita makan
yaitu tadi tahu, tempe, telur, ya, tanpa lemak, gitu ya. Jadi aktivitas ini harus, teman-teman, karena kita lihat nanti kenapa kok harus, ya. Oke, aktivitas Anda tidak harus menjadi seorang atlet, ya. Kita hanya perlu aktivitas ini untuk membakar kalori, ya. Tambahkan gerakan sedikit demi sedikit, jumlah olahraga dan gerakan yang tepat ya dalam sehari dapat mempercepat dan mempermudah mencapai target penurunan berat badan. Tepat ya, teman-teman. Jadi nggak usah ngoyo kayak atlet, langsung ikut triathlon. Waduh, nanti Anda sakit semua. Terus diukur dengan apa? Dengan usia kita, dengan kondisi kesehatan kita. Ya, jadi ada orang yang, waduh, lututnya udah bermasalah dan sebagainya, yang nggak usah dipaksa. Ya, untuk lari, jogging, enggak gitu ya. Jadi minimal apa? 150 menit per minggu. Coba kalau dibagi 5, ya, jadi 1 minggu 5 hari kita olahraga. Sekali olahraganya 30 menit, teman-teman. Saya yakin tidak ada orang yang tidak ada waktu 30 menit per hari, nggak ada. Ya, kalau kita semua ingin sehat, ya harus gitu, 30 menit per hari, ya, seminggu 5 kali seperti itu, 30 sampai 45 menit. Ya. Bu Ani, apakah ini lancar Zoom-nya? Lancar, Bu. Oke, ya. Atau aerobik minimal 10 menit. Nah, tidak semua kita bisa aerobik, betul nggak? Ya, kita pakai olahraga yang intensitasnya sedang aja. Nah, sekarang kenapa kok kita harus olahraga, teman-teman? Ya, jadi saya nggak bohong. Ya, program ini bukan kayak, wah, saya memberikan angin surga. Ikut program saya dalam waktu sebulan pasti turun, enggak. Ya, kalau kalian nggak mengatur pola makan yang sehat itu tadi, yang benar, yang tepat, bukan mengurangi sampai kalian kelaparan, enggak. Ya, disiplin makan sehat. Lalu disiplin juga olahraga. Nah, kita lihat bukan hanya untuk olahraga itu menurunkan berat badan, kita lihat manfaatnya. Pertama, membuang racun dalam tubuh. Teman-teman tahu nggak? Setiap hari itu banyak racun dari metabolisme tubuh kita yang ada dalam tubuh kita. Ya, yang kita buang melalui apa? Melalui air seni, melalui BAB, melalui keringat, itu semuanya racun. Ya, itu harus dikeluarkan. Kalau enggak, dia akan meracuni tubuh kita. Benar nggak? Ya, contohnya kita enggak BAB 2-3 hari. Apa yang terjadi? Wow, kita bisa kanker kolon, ya toh, kanker usus besar. Nah, ternyata racun itu banyak sekali di tubuh kita. Ya, dengan olahraga, kita akan membuang racun, mengurangi stres, membakar lemak, menguatkan otot dan tulang. Nah, nanti kita akan bicara ini. Jadi kemarin Dokter Hendry, ya, itu selalu mengatakan, dokter itu sudah tua, teman-teman, sudah 70 lebih tahun, tapi ototnya masih kuat. Dia bilang sekarang ini banyak sekali orang tua yang terkena penyakit yang namanya sarkopenia. Ya, hilangnya massa otot. Sehingga apa? Ya karena ototnya habis, ya makin lama makin nggak kuat. Ya, orang tuh gemuk. Yang gemuk apanya? Lemaknya, bukan ototnya. Ya, makanya terus sakit punggung, kakinya nggak kuat jalan, ya. Jadi cepat banget tua karena kehilangan otot. Gimana caranya menguatkan otot, membentuk otot? Tidak ada cara kecuali latihan fisik dan high protein. Makan, mengkonsumsi tinggi protein, karena protein adalah bodybuilder. Protein itu membentuk otot. Jadi teman-teman yang ingin membentuk otot, lalu nggak cukup makan protein, nggak mungkin. Tubuh dari mana gitu membentuk otot? Tidak melatih otot ini ya dengan latihan fisik, ya nggak mungkin gitu ya. Lalu menguatkan jantung. Nah, penting kan? Ya, jadi bukan hanya untuk kurus aja, tapi kita perlu jantung yang kuat, melancarkan aliran darah. Ya, karena darah yang alirannya lancar itu menyalurkan makanan ke seluruh tubuh kita. Makanan yang kita makan, ya, lalu di metabolisme itu diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh untuk regenerasi sel-sel di tubuh kita. Melalui apa? Melalui darah, teman-teman. Jadi kalau darah kita peredarannya nggak lancar, akhirnya bagian dari organ-organ tubuh kita itu tidak menerima makanan. Ya, banyak yang mati. Oke, ya, lalu meningkatkan metabolisme, meningkatkan rasa senang karena dengan olahraga akan terbentuk hormon endorfin. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini teman-teman, banyak nggak manfaat dari olahraga? Banyak sekali. Ya, jadi bukan hanya untuk menurunkan berat badan, ya of course pasti itu, ya. Tapi lihat, ya, kesehatan apa aja nih?
tulang, ya, jantung, aliran darah, metabolisme, membakar lemak, mengurangi stres, membuang racun. Wow, ya. Ya, jadi ayo, ya, karena prinsip pengelolaan berat badan, kalau kita mau fokus sekarang ke pengelolaan berat badan adalah ini, kalori keluar dan kalori masuk. Artinya kalori masuk adalah apa yang kita makan. Ya, contoh, saya makan contohnya 2000 kalori. Tapi saya keluarnya itu hanya 1000 kalori. Berarti lebih dong kalori yang tersimpan di tubuh saya. Nah, itu yang menjadi gemuk kita. Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan, kalori keluar harus lebih besar daripada kalori masuk nih di sini. Ya, tapi kalau kalori masuknya lebih berat, lebih banyak dari keluar, terjadi peningkatan berat badan. Nah, teman-teman yang hadir ada 42 orang di sini, belum tentu semua kalian ingin menurunkan berat badan. Yang pasti kalian ingin sehat, betul nggak? Nah, ada juga orang yang ingin meningkatkan berat badan, ada. Ya, ingin lebih sehat, ingin meningkatkan karena terlalu kurus. Nah, yang terjadi di sini nanti kalori masuknya harus lebih banyak daripada kalori keluar. Ya. Jadi ini adalah kunci ya, teman-teman. Ya, jadi prinsip pengelolaan berat badan adalah kalori masuk harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Ya, kalau yang masuk lebih banyak, tentu akan terjadi peningkatan berat badan. Udah nggak usah dipertanyakan lagi. Ya, cuman masalahnya banyak orang tidak tahu berapa kalori yang masuk dalam tubuh saya, nggak tahu. Ya, dia ngomongnya saya ini udah nggak makan apa-apa, makannya cuma dikit. Kalorinya makannya dikit, tapi yang dimakan apa? Yang dimakan OT-OT, ya, pisang goreng, yang dimakan donat, ya, makan es krim. Ya, kalorinya gede banget itu. Nanti kita lihat ya, teman-teman. Ya, sehingga kalau kalori kita terlalu banyak dalam tubuh, apa yang terjadi? Kita gemuk. Nah, gemuk itu kayak apa? Gambaran gemuk ini loh, teman-teman. Ya, jadi kalau yang di tengah ini namanya abdomen muscle. Jadi otot ini, otot perut kita. Ya, ada 2 macam lemak. Yang di luar ini yang warnanya coklat itu namanya fat, lemak subkutan. Ya, lemak di bawah kulit. Ini tersebar di seluruh tubuh. Nah, yang merah ini teman-teman nggak kelihatan ini. Kalau lemak subkutan ini bisa dicubit, ya, di perut ini, wah ini ya dicubit. Tapi yang visceral fat ini di dalamnya abdomen muscle. Ya, ini akumulasi lemak di bagian dalam dan di luar organ. Ya, jadi kalau ada orang yang perutnya gendut ya kayak saya, ya itu karena apa? Visceral fat-nya tinggi. Nah, teman-teman yang punya alat namanya Carada Scan itu bisa diukur ya visceral fat-nya berapa. Ya, ini yang harus kita hilangkan, teman-teman. Karena visceral fat ini membawa efek penyakit degeneratif ya. Nanti liver kita ya bisa, saya dulu itu fatty liver. Jadi liver saya terbungkus fat. Sehingga apa yang terjadi? Fungsi liver terganggu sehingga kolesterol saya tinggi ya, dan ada kemungkinan nanti terjadi diabetes. Ya, jadi yang dibetulin apa? Fungsi liver, visceral fat-nya dihilangin dulu di sini. Ya, oke. Nah, sekarang apa penyebab penumpukan lemak? Ya, yaitu comfort food, makanan yang enak, tinggi fruktosa, tinggi garam, tinggi lemak, ya, atau comfort lifestyle, ya, pola hidup yang nyaman-nyaman, jarang olahraga, sedikit bergerak, waktu tidur tidak teratur. Ini menyebabkan penumpukan lemak. Aging atau usia, ya, jadi dengan usia kita bertambah, ya, post menopause, testosteron hormon menurun. Jadi wanita dan pria sama, ya, karena usia kita apa ya, terjadi perubahan hormonal, ya, jadi wanita menopause, kalau pria andropause, ya, jadi dengan ketidakseimbangan hormon karena usia ini juga menyebabkan orang-orang yang berusia ini seringkali cenderung gampang gemuk, penumpukan lemak, ya, atau overreaction, ya, karena stres, karena ada bakteri usus, karena penyakit itu bisa terjadi orang jadi gemuk, ya. Maka kalau orang itu gemuk terus ya nggak bisa turun, itu kenapa? Kita harus lihat di sini yang mana, mungkin makannya, ya, atau lifestyle-nya, atau karena hormonal,
Atau karena ini tadi, karena stres bakteri usus, sehingga tentu penanganannya berbeda, teman-teman. Ya, dan kali ini dalam bimbingan sehat 2 hingga 4 minggu ini kita akan bicara yang di sini. Comfort food, jadi makanannya yang benar, lifestyle-nya yang benar. Kalau aging, mengenai usia, kan saya nggak bisa mengurangi usia Anda, benar nggak? Saya nggak bisa membuat Anda jadi lebih muda lagi, kan? Saya sendiri juga sudah menopause, ya. Lalu overreaction, ini juga urusan teman-teman. Kalau terjadi ada bakteri usus, teman-teman harus ke dokter. Oke, jadi kita bicara yang 2 ini, ya. Nah, sekarang kita mengenal kalori. Ya, tadi kan kita bilang kalori masuk dan kalori keluar. Nah, sekarang gimana nih mengenal kalori ini? Nah, kalori masuk adalah takaran energi dalam makanan. Itu tadi. Keluar itu takaran energi yang keluar dari yang dipakai, ya, energi yang dipakai oleh tubuh kita. Ya, itu dari mana aja dipakainya? Keluarnya dari mana? Dari 3 hal ini. Dari metabolisme, dari aktivitas, dan dari TEF. Ya, ini nanti saya akan bicarakan di bimbingan selama 4 minggu ya teman-teman, karena hari ini nggak mungkin semuanya. Ya, jadi pokoknya Anda tahu kalori masuk itu seperti ini. Nah, ini yang ada di kalori yang masuk di dalam tubuh kita. Ya, tadi kita sudah bicara separuh ini harus buah dan sayur. Ya, ini semuanya menghasilkan kalori untuk tubuh kita. Separuhnya itu protein dan karbo kompleks. Ini semuanya menghasilkan kalori masuk. Ya, jadi berapa yang kita makan dan apa yang kita makan itu penting. Itu adalah kalori masuk. Ya, jadi ini ada contoh teman-teman, ya, piringku. Ini, ya, perhatikan di sini. Separuh ini kan buah dan sayur toh, ya, lalu ini protein. Nggak ada karbonya loh di sini. Ya, tapi nggak usah khawatir. Ya, karena ada kalorinya ada di sini. Lalu ini dada ayam, jamur, brokoli, tomat. Nah, ini juga nggak ada nasinya. Tapi kalau satu mangkok teman-teman makan seperti ini sudah kenyang, percaya saya, nggak perlu nasi. Ya, kalau seandainya perlu nasi, paling 2 sendok. Oke. Nah, nanti teman-teman kita akan belajar caranya menghitung kalori. Ya, jadi saya kasih contoh. Seandainya saya nih, ini ukuran saya. Target saya 1.400 kilokalori. Ya, untuk saya bisa survive, ya, untuk saya hidup. Contohnya saya makan pagi seperti ini, 3 sendok. Loh, coba makan pagi masih boleh 3 sendok loh teman-teman. Lalu ayam, ikan atau telur 50 gram, tahu tempe 50 gram, jadi total 100 gram. Ya, minyak untuk menumis boleh, sayuran 100-150 gram. Ini makan pagi yang sangat kenyang teman-teman. Ya, saya nggak pernah makan pagi seperti ini. Saya makan pagi hanya buah dan shake high protein. Saya minum smoothies, gitu. Selingan buah dan 2 scoop high protein protein all plant. Bu, kalau nggak pakai high protein all plant gimana? Ya, sumber proteinnya. Sekali lagi terserah. Anda bisa pakai ayam, tahu tempe, ikan. Ya, tapi kalau terus kita harus menyiapkan makanan seperti itu untuk selingan dan seterusnya, kan kita masak nggak beres-beres gitu kan teman-teman. Maka untuk selingan kita gunakan high protein all plant, ya, atau mau dicampur dengan body ghee boleh. Lalu makan siang, tuh lihat masih 3 sendok lagi loh. Tapi nasinya masih merah, atau kalau roti gandum atau havermut, ya. Nah, sumber proteinnya ada 2 di sini. Ayam dan tahu, tapi 100 gram 100 gram. 100 gram itu seberapa toh Bu Maria kira-kira? Ya, telapak tangan ini loh. Ya, gitu. Ya, masih tetap boleh minyak untuk menumis, lalu 100 sampai 150 sayur. Ya, kira-kira 1 gelas aqua itu loh. Ya, nanti cara menimbang ini teman-teman nggak usah tiap makan ditimbang. Ya, kira-kira saja. Ya, nanti saya kasih panduannya. Lalu selingan lagi jam 3 jam 4. Ya, masih boleh buah lagi dan high protein lagi. Ya, makan malam masih boleh lagi. Coba, ini 1.400 kalori. Lapar nggak sih kalau sehari makannya kayak begini? Pasti nggak lapar. Tapi ini hanya 1.400 kilokalori, teman-teman. Ini nggak banyak. Ya, untuk orang seukuran saya dengan 58 kilo seperti saya, ya, entah ibu-ibu berapa kilo berat badannya, ini sudah sangat cukup, Bu. Ya, dan nanti kalau ibu membakar
kalori ini kalori masuk toh 1400 ya toh. Nanti kita lihat. Kalau saya olahraga setengah jam, ya tadi setiap hari 5 kali, 5 kali, ini sudah defisit nanti, ya kilokalorinya ini sudah kurang, sehingga apa? Saya bisa menurunkan berat badan saya dengan makan seperti ini. Gila nggak? Ya, oke nanti saya ajarkan ya di 4 minggu bimbingan. Nah, kebutuhan protein kita, kenapa kok di sini saya selalu menambahkan high protein all plant, high protein. Di sini ada ayam, ikan, telur, tahu, tempe, ayam, ikan, telur, tahu, tempe, ayam, ikan, telur, tahu, tempe. Karena apa? Kita butuh tinggi protein, teman-teman. Jangan sampai ada makan pagi, siang, malam, atau selingan yang tidak ada proteinnya. Kalian pasti akan defisit protein dan gampang lapar. Tapi kalau tiap hari cukup protein, kalian akan sehat, ya nggak lapar dan terbentuk otot. Nanti waktu turun berat badan, kalian nggak kehilangan otot. Nah, kebutuhan protein itu 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Gampang banget ngitungnya. Ya, contohnya Anda 50 kilo, berarti Anda butuh berapa? 75 gram protein. Cara ngitungnya gimana? Nanti di bimbingan saya ajarkan. Ya, jadi contohnya daging 100 gram itu mengandung berapa gram protein? Sekitar 22, 25. Ya, jadi kalau kalian tadi butuh 75 gram, berarti tinggal dihitung aja. Butuh berapa gram daging atau telur. Ya, telur satu tuh hanya 5 gram proteinnya, teman-teman. Tadi kan butuh 75 gram toh, harus makan 15 telur. Nggak mungkin kan? Dari telur saja nggak mungkin. Makanya harus ada ayam, ada ikan, ya, ada tahu tempe untuk mencukupi kebutuhan protein. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, nanti kita belajar tentang ini. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya, perhatikan, ayo, melek yang nggak fokus. Ini coba fokus dengan gambar di sini. Banyak orang bilang saya nggak makan banyak, Bu. Saya nggak ngerti ya. Ya, saya hanya makan sekali atau 2 kali. Tapi coba perhatikan. Ya, 1 porsi file dada ayam goreng tepung ini 365 kilokalori. Jadi kalau tadi target saya itu 1.400, ya, lalu saya makan ini, makan siangnya file ditambah kentang goreng, berarti sudah berapa ini? 3, 6, sudah 700 kilokalori. Padahal target saya 1.400. Ya. Jadi ini apa? Ini banget udah ngerti ya teman-teman ya. Jadi dengan makan dada ini kalau kita ke KFC ya itu sudah 700-800 kilokalori. Ya, padahal tadi makanan yang saya ini tadi kan cuma 1.400. Tiap makan hanya 300, 400, 385 nih lihat. Ya kan? Dan sudah sangat mengenyangkan, ya. Terus 1 cheese tart, hati-hati, 181. Ya, pada 1 porsi steak wagyu hanya 218. Ini proteinnya tinggi, ya, tapi kalorinya rendah. Ya, gado-gado. Nah, hati-hati dengan ini. Thai milk tea. Waduh, ini tidak mengenyangkan. Manisnya luar biasa, tapi tinggi banget. Ini proteinnya sedikit banget, teman-teman. Ya, tapi kalorinya 257. Ini yang saya maksud. Ya, jadi 1 porsi steak wagyu proteinnya tinggi. Ya, ini kira-kira proteinnya bisa 25 sampai 30 gram protein. Kalorinya cuma 218. Proteinnya 30 gram contohnya. Yang ini kalorinya tinggi, proteinnya paling hanya 1-2 gram dari milknya. Ya. Milknya juga nggak full milk kan ini. Ya, kalau oke, ini full milk itu paling hanya 5 gram. 5 gram protein. Kalorinya 257. Nah, mana yang lebih pintar? Makan steak wagyu atau minum 1 gelas Thai milk tea? Seperti itu ya, teman-teman. Ya, maka ini yang saya sebut sebagai banyak orang tidak menyadari apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, sehingga ya ini tadi terjadi. Ya, banyak kalori yang masuk. Kelihatannya saya nggak makan apa-apa. Lah, ya, tapi yang diminum Thai milk tea. Terus yang dimakan kentang goreng. Ya. Nah, coba kalau digandeng, milk tea sama kentang goreng, berapa? 600 kilokalori. 600, teman-teman. Ya, padahal di sini contohnya makan siang yang saya buat ini hanya 425. Gila nggak?
Ini kenyang dan ini sehat, proteinnya tinggi. Tapi kalau milk tea dicampur dengan kentang goreng, jelek sekali, ya seperti itu. Nah ini kira-kira ukurannya. Jadi kalau protein ukurannya ya setelapak jari. Ya, jadi daging, tahu tempe, ya ikan itu seperti itu. Ya kalau veggie sayur satu porsi itu satu ini genggaman itu. Kalau fat yang kecil di atas gitu. Kalau fruit buah seperti itu ya. Kalau starches jadi kalau nasi ya hanya sekepal itu, kentang pasta sekepal kecil. Tapi sekali lagi menurut saya ini masih terlalu besar ini kalau satu kepal untuk program 4 minggu ini jangan ya, separuh aja itu tadi ya, 3 sendok lah, 3 sendok ya, seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kalori keluar ya. Oke, waktu saya udah cepat aja. Jadi sekarang itu kan kalori masuk ya, banyaknya berapa harus dibuang. Kalau kalori keluarnya banyak, nah bagus. Nah, kalori keluar itu ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama dari yang namanya BMR, basal metabolic rate. Itu jumlah energi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tubuh. Jadi teman-teman, fungsi tubuh itu jantung kita berdetak, ya toh, darah mengalir, ya. Lalu ginjal kita kerja, otak kita kerja, saraf-saraf bekerja. Nah, itu membutuhkan energi. Maka dari itu ini namanya basal. Ya, basic basal. Jadi kalian tidur pun ada BMR. Ya, kalori ada yang dikeluarkan. Makanya orang nggak bisa nggak makan kan? Ya, dia akan mati. Karena apa? Tubuh ini walaupun nggak kerja, tetap membutuhkan energi untuk menjalankan fungsi dari organ. Lalu yang kedua, aktivitas fisik. Ya, jadi kita mau keluar kalori, olahraga. Nah, olahraga, aktivitas fisik itu ada 2 macam, yaitu non-exercise dan exercise. Oke, nanti kita lihat. Lalu yang nomor 3 itu adalah TEF. Apa sih itu? Itu makanan. Ya, jadi contohnya kalau kita makan daging, itu TEF-nya tinggi, kalori yang dibutuhkan tinggi untuk memetabolisme. Tapi kalau kita minum Thai tea itu tadi, TEF-nya rendah, kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengubah minuman Thai tea itu menjadi energi itu rendah yang dibutuhkan. Jadi kalau kita makan high protein tinggi, TF-nya tinggi. Ya, kita akan cepat kurus. Gitu ya, teman-teman. Ya, oke, kita akan bicara mengenai yang nomor 2 ini, aktivitas fisik ya, nanti pelan-pelan. Ya, ini BMR udah nggak usah dibicarakan ya, nanti terlalu pusing ya, nanti selama 2 minggu saya akan ajarkan ini ya. Nah, ada cara untuk memperbaiki BMR yaitu dengan kebiasaan makan yang baik, pola tidur, ya, dan pola aktivitas. Jadi BMR bisa ditingkatkan dengan ini tadi, ya, kebiasaan makan yang baik, pola tidur dan pola aktivitas. Nah, sekarang aktivitas fisik ada 2 macam tadi, non-exercise dan exercise. Ya, non-exercise itu artinya apa? Ya, kita yang sehari-hari, contohnya kita masak, kita ngepel, kita nyapu, kita cuci pakaian, itu aktivitas fisik. Tapi kalau yang exercise itu olahraga, ya durasinya tertentu, ya intensitasnya tertentu, ya sehingga lebih bisa diukur. Gitu. Nah kita lihat sekarang, nih kalori aktivitas harian. Ini yang tadi yang non exercise, ya contohnya kita ngepel ini kalau 30 menit itu bakar 90 kilokalori. Ya kalau kita masak membakarnya 68 kilokalori. Ya, kalau cuci piring, ya kalau nyetir, naik tangga 164, ya, berkebun 137 dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman, ibu-ibu terutama ya, kalau kalian nggak ada pembantu itu bagus. Karena apa? Membakar kalori. Ya, mau nggak mau ngepel sendiri seperti itu ya. 30 menit lumayan ya, bisa bakar lumayan banyak ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Kalau teman-teman makan ini tadi, kan 365 kalorinya, file dada ayam. Ini kalian harus untuk membakar 365 kalori, itu 1 jam senam aerobik. Ayo. Ya, untuk membakar 365 kilokalori. Nah, untuk 1 kentang goreng, 1 medium, ya kita perlu berenang 41 menit. Nah, teman-teman kalau kita menyadari ini, ya, terus pengen kurus, pengen turun berat badan, konsekuensinya seperti ini. Berani minum
Thai tea, Thai milk tea, nggak apa-apa. Ya, minum 1 cup harus sepedaan 114 menit. Nah, yo, nggak apa-apa. Ya. 1 porsi steak wagyu jogging 34 menit. Nah, cheese start 30 menit bulu tangkis. Ya, terserah teman-teman gitu. Ya, maka di sini saya mengajarkan kita jangan kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh, saya nggak suka. Ya, tapi saya kasih tahu kalau makan ini harus begini. Ya, jadi saya kalau kayak hari ini, waduh saya makan yang manis-manis atau ya saya harus olahraga gitu loh. Saya harus buang supaya kalori itu tidak menumpuk menjadi lemak di tubuh saya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Next sekarang. Nah, sekarang cara latihan. Nah, ini juga nanti akan saya ajarkan ya teman-teman. Aktivitas terstruktur. Ya, jadi olahraga itu ada beberapa macam cara. Ya, yang satu namanya kardio, yang kedua namanya beban, dan ketiga fleksibilitas. Nah, kardio itu membantu membakar kalori dan lemak. Itu dianjurkan selama lebih 20 menit ya, 3 hingga 4 kali per minggu. Kalau beban itu latihan apa ya, bisa menggunakan barbel atau bisa menggunakan beban dari tubuh kita sendiri. Contohnya apa? Plank ya, lalu push up kayak gitu ya, seperti ini gambarnya wanita ini ya. Tujuannya apa? Latihan beban ini membantu menambah massa otot. Nah, ini yang nggak mau sarkopenia, yang nggak mau kehilangan massa otot, harus latihan beban. Nggak bisa hanya kardio. Ya, lalu ada latihan fleksibilitas. Ini membentuk postur dan pernapasan. Oke, nanti kita akan belajar ini di 4 minggu bimbingan saya ya. Jadi nggak mungkin hari ini. Tapi yang penting teman-teman tahu bahwa nggak cukup dengan jalan pagi doang, nggak cukup. Karena itu adalah kardio. Kalian perlu latihan beban. Ya, nah ini contoh-contoh latihan beban. Ya, ini contoh-contoh latihan beban nggak harus menggunakan barbel. Ya, tadi di sini kan nggak pakai barbel ini. Ya kan, ini nggak pakai barbel kan? Ya, yang ini ada yang pakai barbel, ada yang nggak juga. Oke, ya jadi sekarang kita lihat kembali manfaat latihan fisik ini tadi. Ya, membuang racun, membakar lemak, menguatkan otot, peredaran darah, jantung, metabolisme, dan meningkatkan rasa senang, juga mengurangi stres. Ya. Oke, teman-teman, kuncinya dalam program 4 minggu ini, bimbingan ini adalah prinsip pengelolaan berat badan. Ya, kita akan belajar gimana memilih kalori masuk yang tepat, makanan diet yang tepat, ya, dan mengeluarkan kalori yang tepat juga untuk setiap kita. Ya, oke. Ya, yaitu yang kita sebut dengan 6 kunci gaya hidup sehat. Ya. Oke, nah ini adalah 3 macam produk yang masuk dalam saya masukkan dalam program ini, yaitu high protein yang pertama. Ya, tujuannya apa? Ini untuk memberikan sumber protein lengkap, ya, karena saya mengurangi jumlah porsi makanan karbohidratnya tadi, nasinya dikurangi. Jadi kalau proteinnya nggak ditambah, yang terjadi adalah kalian cepat lapar, ya akhirnya ngemil. Ya, jadi selama 2 hingga 4 minggu ini kalian nggak boleh ngemil yang macam-macam, ya ngemilnya yang kayak itu tadi, yang sehat. Ya, lalu high protein ini digunakan. Ya, berisi 9 asam amino esensial yang tidak diproduksi oleh tubuh. Ya, terbuat dari kacang, kedelai, kacang polong, dan biji gandum. Ya, PDCAS-nya 1. Oke, nanti saya akan jelaskan ini. Ya, jadi 2 scoop protein itu kontribusinya 17 gram protein, sama dengan kalau kalian makan 5 telur. Ya, kok 5 telur? 3 telur. Ya, jadi 2 scoop protein ini sama dengan 3 telur atau 100 gram daging. Gitu. Yang mana di sini tidak ada sama sekali kolesterolnya, tidak ada fat, nggak ada. Ya, ini 100% isinya protein. Itu. Lalu ada lecitin. Lecitin adalah zat pengemulsi lemak alami di dalam tubuh. Nah, lecitin E ini terbuat dari fosfolipid kacang kedelai, teman-teman. Ya, jadi dia meningkatkan metabolisme lemak, mengurangi visceral fat. Nah, tadi yang gambarnya perut gendut tadi, yang fat yang merah tadi, nah ini bisa dibantu dengan lecitin E. Ya, mencegah pengerasan pembuluh darah dan ada vitamin E sebagai antioksidan. Ya,
Lecithin ini tidak ditelan ya teman-teman, tapi dikunyah 1 hingga 3 tablet sehabis makan. Jadi ini membantu mengemulsi lemak ya dan menghancurkan fat-fat yang ada di dalam jeroan kita. Ya, lalu daily ini juga bagian yang dalam paket ya, mengandung 11 vitamin, 7 mineral dan 6 konsentrat tumbuhan. Ya, jadi ini untuk memastikan teman-teman enggak sampai kekurangan mikronutrisi. Mikronutrisi memang kecil, mikro, tapi ini dibutuhkan luar biasa oleh tubuh kita untuk membantu metabolisme dan seterusnya. Oke. Nah, ada juga double X. Ini kalau bagi teman-teman yang sudah terbiasa minum daily, mau diganti double X boleh ya. Body Key ini adalah meal replacement. Jadi kalau kalian nggak sempat masak untuk pagi hari, nggak sempat makan malam, ya mau diganti dengan Body Key ini, monggo silahkan. Tapi kalau sudah minum Body Key jangan makan malam, ya nanti tambah gemuk karena Body Key ini sudah lengkap karena dia sudah ada vitamin, ada mineral, ya dan kalorinya lebih tinggi daripada high protein. Jadi kalau high protein tadi hanya 80 kilokalori, kalau Body Key ini 220 kilokalori. Ya, tapi dia mengandung protein yang sama, 17 gram. Ya, juga mengandung serat, 6 gram serat. Ya, jadi ini hanya tambahan saja. Ya, lalu green trim ini nanti saya bicarakan, ya, carb blocker ini nanti belakangan, ya, high fiber ini juga nanti aja. Nah, teman-teman, kita semua ingin hidup sehat, betul nggak? Ingin panjang umur untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Ya, jadi buat apa panjang umur kalau nggak sehat? Benar nggak? Ya, jadi setiap kali ingin makan makanan di luar meal plan, jadi selama sebulan ini, tolong ya teman-teman, saya akan berikan meal plan. Ya, jadi meal plan itu artinya rencana makan. Jadi pagi seperti itu tadi ya, pagi makan apa, siang sebetulnya mau dimasak apa itu bebas. Tapi yang penting kalian bisa menghitung ya berapa banyak karbo, berapa banyak protein, berapa banyak serat dan seterusnya ya. Saya sayang sama diri saya dan saya hanya makan makanan yang membuat tubuh saya sehat. Jadi kalau kita mau makan ngawur, mikirnya ini, saya tidak mau masukkan sampah dalam tubuh saya. Jadi teman-teman tadi sudah tahu kan, ya ada banyak makanan yang sebetulnya adalah sampah, junk food. Ya, jangan masukkan sampah dalam tubuh kita ya kalau kita ingin sehat. Nah, kemampuan saya untuk mengontrol dan mengatasi diri saya dalam proses ini akan berdampak bukan hanya terhadap kesehatan, tapi dalam aspek kehidupan saya yang lain. Jadi teman-teman, ya disiplin diri itu penting sekali dalam program untuk teman-teman mau sehat. Ya, jadi untuk sehat kita perlu ilmu, ya kita perlu pengetahuan. Ya, jadi banyak orang ingin sehat, tapi karena nggak tahu ilmunya, nggak ngerti, ya akhirnya makan salah, pola hidup salah, akhirnya nggak sehat gitu. Jadi nomor 1 harus ada ilmunya. Nomor 2 disiplin. Ya, jadi punya ilmu. Ya, jadi saya mengajarkan selama sebulan, saya berikan ilmunya. Tapi kalau kalian nggak disiplin, ya melanggar terus, ya nggak akan ada hasilnya. Ya, dan ternyata disiplin itu membawa keberhasilan dalam kehidupan kita yang lain, bukan hanya dalam soal mengelola berat badan. Ya, oke itu aja dari saya teman-teman, pas 1 jam. Sekarang saya akan buka tanya jawab. Ya, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya akan perbolehkan kalian untuk bisa di-unmute. Apakah ada pertanyaan atau mungkin bisa diketik di kolom chat, ya. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, ya. Nanti saya akan kirimkan PDF dari training hari ini, bisa dipelajari lagi di rumah. Lalu silakan menghubungi teman yang mengundang untuk ikut dalam bimbingan selama 4 minggu. Jadi 2 minggu saya selesaikan semua materi, ya. Lalu saya terus bimbing sampai 4 minggu. Ya, ini untuk melatih disiplin kalian, ya. Karena hanya 2 minggu belum terbentuk kebiasaan. Ya, kalau sudah 1 bulan biasanya sudah terbentuk kebiasaan hidup sehat. Ya, dan percaya saya, ya dengan pengetahuan dan dengan disiplin diri kalian akan mencapai kesehatan yang optimal. Ya, buat apa umur panjang teman-teman kalau hidupnya nggak berkualitas. Ya, kesehatan itu mahal sekali, ya, tapi kita semuanya harus memiliki itu. Ya, karena Tuhan memberikan kita tubuh, kita harus merawatnya dengan baik. Ya. Oke. Itu saja kira-kira pertemuan kita malam hari ini. Ya,
Ya, kalau punya mah gimana? Jangan khawatir. Ya, saya juga punya mah. Dengan diet seperti ini, teman-teman, kalian akan sembuh mahnya. Ya, akan sembuh mahnya, percaya saya. Ya, karena tinggi serat, tinggi protein. Itu adalah obatnya untuk mah. Ya, jangan khawatir. Ya, karena kalian nggak sampai disuruh diet 10 jam nggak makan, enggak kok, loh makannya 5 kali kok, gimana mah? Justru orang yang punya penyakit mah itu harus makan sering kan, dengan porsi kecil, ya, dengan gizi yang bagus, sering makan, itu mahnya akan sembuh sendiri. Ya, nggak boleh kerupuk, Bu. Nggak boleh, Bu. Bu Preh, nggak boleh kerupuk sama sekali, ya. Nanti saya ajarkan apa yang boleh dan nggak boleh, ya, selama bimbingan, ya. Nggak boleh. Kerupuk itu gorengan, kerupuk itu tidak ada proteinnya, Bu. Kalorinya tinggi, itu sampah, makanan sampah. Kayak tadi makan kentang goreng tuh loh, Bu. Kentang goreng aja saya nggak boleh kok, apalagi kerupuk, ya. Nggak apa-apa, ya, selama sebulan inilah. Nanti lihat hasilnya, ya. Oke? Baik, jadi selama bimbingan 4 minggu, teman-teman, nanti melalui grup WA, teman-teman boleh bertanya apa saja. Ya, saya akan menjawabnya mungkin setiap pagi atau setiap malam. Ya, jadi tentu enggak kalian ngetek selalu saya jawab, enggak ya teman-teman. Tapi setiap pagi, setiap malam saya akan buka WA grup dan saya akan berikan materi dan saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, jangan takut. Ya, ada banyak hal yang belum saya jelaskan malam hari ini, ya karena enggak mungkin itu. Waktu saya hanya 1 jam. Oke, Bu Ani, Bu Ani, Bu Yeti, Bu Yolinda ingin menambahkan sesuatu untuk teman-teman? Sepertinya Saya, cukup, Bu. ya,